Direkam tenan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Teh semua. Selamat malam, Teh Mekar. Selamat malam Teh Karin. Hai hai hai. Masya Allah. Selamat datang nih teman-teman. Selamat malam. Selamat datang di acaranya Mondok Bareng Ambu. Serangkaian acara yang diadakan oleh tim RCIP Tasikmalaya dalam rangka regenerasi nih di kepengurusan IP Tasikmalaya. Kita sebenarnya sudah melalui banyak materi nih sebelumnya Teh Mekar. Kita udah belajar COC, kita udah kenalan lebih dalam dengan komponen-komponen. Terus kemarin terakhir kita bersama Teh Fani sudah mulai belajar tentang manajemen waktu. Nah, pada malam hari ini tidak apa namanya? Ini penting sekali ya, tidak jauh lebih penting dari sebelumnya, manajemen emosi nih Teh Mekar. Dan kita khusus hadirkan tamu spesial untuk berbagi nih yang kayaknya udah teruji banget ya. Aduh, ya Allah enggak. Yang bisa sharing dengan kita semua ada Teh Mekar. Nah, teman-teman mungkin di sini ada yang belum kenal Teh Mekar, we. Ada nggak nih yang belum kenal? Coba boleh ngacungkan tangan yang belum kenal. Saya belum. Bunda nggak boleh ngacung, Bunda mah udah kenal ya. Kalau Binar ya. Mungkin kalau teman-teman yang masih baru-baru nih Teh Mekar, ada juga beberapa pengurus yang baru di Petasik mungkin kenalan lagi nih sama Teh Mekar. Nah, Teh Mekar ini dulu adalah leader dari Ibu Profesional Garut, betul ya Teh Mekar ya? Dan sejarahnya juga nih bahwa IP Tasikmalaya ini dulunya itu bergabung dengan IP Garut pada saat Teh Mekar menjadi leader. Betul ya Teh Mekar ya? Ya, betul. Ya. Jadi Teh Mekar ini tuh berada di dalam garis sejarah lahirnya IP Tasikmalaya ya. Makanya kita hadirkan lagi di malam hari ini untuk sharing. Beliau merupakan seorang ibu hebat dari 5 orang anak. 2 orang anaknya sudah menjadi sepasang sayap di surga yang akan menanti insya Allah kedua orang tuanya. Amin, 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 amin. Saat ini sedang berdomisili di Garut. Jadi dulu Teh Mekar itu ini ya pernah juga di Tasik teman-teman. Jadi dulu kita pernah bersatu bersama gitu ya di IP Tasik dan sekarang kebetulan Teh Mekar sudah kembali ke Garut gitu. Jadi di IP Garut. Tapi nggak masalah. Aku tahu walaupun Teh Mekar di Garut tapi hatinya tetap di Tasik ya enggak? Betul. Sering bolak-balik ke Tasik. Iya, aku ngeklaim aja sih ya, pokoknya biarin aja. Tapi aku yakin karena kita juga sudah banyak melewati kenangan bersama yang indah dengan Teh Mekar. Selamat datang Mami Hilda, gimana menjadi ibu dari anak kelas 1 SD? Berpengalaman baru ya. Hai Teh Ama, selamat datang juga. Oke deh, itu mungkin sekelas pengenalan nih dengan Teh Mekar. Kalau misalnya masih ada yang penasaran-penasaran, boleh nanti follow Instagramnya, lihat kegiatannya ya. Boleh langsung aja nih Teh Mekar, silahkan kita sangat menanti ya materi tentang, nih aku gini dulu ya, manajemen emosi terjaga, berkomunitas, tetap bahagia. Mangga Teh Mekar. Masya Allah. Iya Teh Karin, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin. Sebenarnya nggak pas ya kalau saya yang ngasih materi karena memang banyak yang ahli. Ini ada Teh Ama, Teh Rahma Aini, aduh Masya Allah Teh Ama, ada Teh Vika ada nggak? Mestinya Teh Vika ini yang ngisi itu karena memang beliau psikolog ya. Ini psikolog gadungan gitu ya, konselor gadungan. Bismillah, saya mau izin sharing aja teman-teman, karena kebetulan nggak ada kebetulan ya, Allah ngasih izin gitu ya, ngasih takdir belajar tentang manajemen emosi di Bunda Produktif di kelas gabungan 5 CH Gama. Jadi sebenarnya banyak mengenai belajar mengenai emosi itu ya di CH Gama ini gitu. Sebenarnya memang ketertarikan di psikolog memang udah lama banget gitu, dari SMA sudah tertarik, tapi qadarullahnya saya jadi guru SD dan saya jadi guru SD dan saat ini diamanahi untuk menemani anak-anak yatim di Rumah Quran Abul Yatama Garut dan bareng santri-santri di Rumah Quran Abul Yatama Garut.
Teh Karin, mohon di-share materinya ya. Nah, ini. Mengenali emosi untuk berkomunitas bahagia. Ini judul besarnya ya. Mungkin boleh ya sambil teman-teman diklik lagi teh. Gimana sih? Boleh. Nah ini boleh kalian teman-teman semuanya diklik di kolom chat. Apa sih yang teman-teman pikirkan saat ini? Boleh di kolom chat. Lagi perasaannya sekarang lagi apa gitu? Lagi senang kah? Lagi sedih kah? Atau lagi marah kah? Lagi apa? Boleh ya sambil sharing aja ini. Lagi plong. Wah, sama plong kenapa nih? Lagi apa lagi boleh? Lagi lelah teh, campur aduk senang dan khawatir. Wah. Terus ada lagi kira-kira lagi kepo. Teh Nanet kepo kenapa teh? Teh Karin boleh diklik lagi abis kesel tapi udah plong. Alhamdulillah ya kepo sama materinya. Oh, Masya Allah. Teh Karin, nah ini kalau misalkan nah ini nih senang bertemu teh, Masya Allah teh Nisa senang juga nih. Nah bingung, perhatikan contoh di bawah ini untuk membantumu mengenali emosi. Kadang kita ini ya ada terganggu, gelisah, ceria, menyayangi, kalah, defensif, bingung, riang, kemudian mencintai, ramah, tenang, tak berdaya, berharap, pincang, rendah diri, terancam, dan lain sebagainya. Dan ini adalah berbagai emosi. Kadang kita selalu mengartikan kalau emosi itu hanya sebatas marah aja gitu ya. Marah, kemudian kesal, kemudian apalagi biasanya. Kamu tuh lagi emosi deh, Orang kadang kalau misalkan bilang kamu tuh lagi emosi deh. Selalu digambarkan kalau emosi itu apa? Sesuatu yang negatif gitu. Padahal intinya sih emosi itu adalah beragam rasa ya, beragam emosi. Jadi nggak melulu negatif, tapi ada juga hal yang positif. Siapa itu? Teh Karin, maafkan. Boleh di-share lagi nggak? Nah, ternyata jika dilihat dari dampaknya emosi itu ada 2. Apa aja? Nah ini, emosi positif yaitu memberikan dampak yang menyenangkan. Ketika kita merasakan emosi positif ini, maka kita akan merasakan keadaan psikologis yang positif juga. Kemudian ini adalah emosi negatif. Kehadirannya berdampak negatif, tidak menyenangkan dan cenderung menyusahkan. Jika kita gagal menyeimbangkannya, maka suasana hati kita akan buruk. Nah, kira-kira di dalam kondisi sekarang ini, Teteh kan ada yang habis kesel tapi sekarang udah pulang. Berarti itu awalnya emosi negatif ya. Kemudian bisa diregulasi menjadi sesuatu yang melegakan ya. Kalau misalkan di sini saya lihat Teh Ama. Kemudian ada yang campur aduk nih, senang dan khawatir. Kalau ini masuknya apa nih? Apakah emosi positif? Apa emosi negatif? Teh Karin. Kira-kira nih. Emosi campur. Bisa nggak? Apa teh? Emosi campur bisa nggak sih teh? Emosi campur ya, emosi campur. Kira-kira ada yang nggak ya emosi campur ini? Nah ya biasanya kadang-kadang ada perasaan ya senang, kemudian menjadi khawatir. Boleh ya diklik lagi Teh Karin. Nah ini dia adalah ini apa? Gambar tentang emosi. Ke sebelah sana emosinya semakin positif, ke sebelah kanan semakin positif, ke sebelah kiri negatif. Kemudian ini energi tinggi rendah. Jadi kayak gini, ketika misalkan kita ada di apa? Di titik negatif, putus asa. Nah, kemudian energinya apa? Energinya ke sebelah sini. Energinya ke atas ada marah, kesal, geram, atau murka.
Kalau di sini ketika energinya positif, maka apa? Tenang, damai, bersyukur, tenang, senang, energik, termotivasi dan riang. Aduh, maafkan sebentar ya, teteh. Nah, gini. Kemudian lagi Teh Karin, boleh ya. Jika kita mengalami emosi negatif, maka pelajari cara meregulasinya supaya kita mudah merasakan kepuasan hidup dan kebahagiaan. Boleh di-share lagi ya. Nah, ini kurang P ya. Beberapa teknik napas untuk stabilisasi emosi. Mindful breathing, deep breathing, square breathing. Nah, ada yang tahu mungkin yang udah pernah dengar mindful breathing itu apa? TK. Boleh ya di chat, di kolom chat sebelumnya. Apa sih mindful breathing itu? Mangga, belum tahu Teh? Ada yang udah tahu belum? Di yoga diajarin, bener. Di yoga ya, di yoga. Penasaran. Teh Nurul. Aisyah, boleh di yoga diajarin. Nah Teh Ama gimana nih? Teh Ama boleh dong ngomong ya. Gimana sih mindful breathing menurut apa yang didapatkan Teh Ama di kelas yoga? Teh Ama boleh open mic Teh Ama. Mesti salah apa? Nggak Cuman apa-apa Teh. kalau di Berapa yoga sepenuh itu jiwa? diajarinnya kita itu jadi mestinya harus nafas secara sadar gitu ya Teh ya. Jadi tarik nafasnya sadar, keluarin nafasnya juga sadar. Nafasnya dibawa kemana juga itu disadari gitu Teh kurang lebih. Jadi kayak misalnya kadang kalau ada yang terasa sakit di tangan, tarik nafas bawa ke tangan, dikeluarin lagi dari situ. Gitu katanya Teh. Masya Allah. Ada lagi nggak? Oh iya. Nah ini nih Bundo. Nah gimana nih Bundo waktu kan biasanya kalau pas melahirkan ya kontraksi. Kontraksi ketika melahirkan biasanya memang diajarkan tentang mindful breathing ini gimana? Mangga Bundo di open mic juga. Izin Teh Mukarwe. Ih, Bundo enggak ih. Gak apa-apa tuh Bernapas kan sambil sadar. sharing ini. Ya hampir sama kayak Teh Ama ya, bernapas dengan sadar. Kayak kalau kontraksi itu kan biasanya ada sensasi sakit ya. Nah, untuk mengatasi sensasi sakit itu kita menyiasatinya dengan bernapas dengan sadar gitu. Jadi bisa bukannya menghilangkan rasa sakit sih, tapi kita bisa menerima rasa sakit itu dengan ikhlas gitu ibaratnya kayak gitu. Teknis semua udah pada bisa lah insya Allah. Tuh berarti udah ya beberapa teknik nafas untuk stabilisasi emosi. Kalau deep breathing ada yang tahu nggak deep breathing itu kayak gimana sih? Kayaknya sama aja ya deep breathing ada nggak? Mangga barangkali ada yang tahu ini sekali lagi mohon maaf itu yang tarik nafasnya keluarin nafasnya lebih lama daripada tarik nafasnya kalau nggak salah Teh. Jadi kalau misalnya tarik nafas dalam hitungan 5, keluarin tuh dalam hitungan 10. Gitu. Iya, Tama. Nggak tahu Bunda coba. Ada lagi nggak? Betul tuh kata Bunda juga kayak gitu. Kalau mungkin ada lagi yang mau ngasih masukan apa sih deep breathing itu gitu? Ada lagi? Gimana bernapas dalam-dalam betul. Apalagi? Mungkin ada izin. Siap, Teh. Kalau square breathing apa nih? Teh Diana, silakan ada yang mau ngasih masukan atau misalkan barangkali udah tahu tentang deep breathing, square breathing, mindful breathing. Mangga, Teh Diana. Jadi sama ya tentang boleh Teh Diana udah open mic. Mangga Teh. Aku nggak tahu Teh, aku ikut nyimak dulu. Mangga boleh. Yang lain barangkali ada tentang square breathing. Sebenarnya intinya sama ya mindful breathing, deep breathing, square breathing gitu ya. Jadi intinya untuk meregulasi beberapa teknik napas untuk stabilisasi emosi. Boleh Teh Karin diklik lagi ya. Nah, tujuan melatih diri bernapas dengan maksimal adalah menyadari napas,
memberi perhatian penuh, teknik, fokus, dan ini here and now. Menghindari autopilot yang berdampak negatif. Contohnya kayak gini, kadang kita misalkan makan ya, makan tuh nggak sadar gitu. Jadi bisa menyebabkan apa kalau makan kebanyakan kita tuh nggak sadar, apalagi kalau misalkan makannya sambil nonton TV tuh. Biasanya kan over kalori atau apa ya namanya. Jadi efeknya apa? Efeknya adalah kegemukan lah ya. Nah, kalau misalkan kalau dari napas sendiri, kalau misalkan nggak maksimal, nggak apa, bernapasnya tuh tidak secara sadar, maka itu pun akan kita rasakan menjadi biasa aja gitu. Karena kebanyakan dari kita bernapas itu sesuatu hal yang biasa gitu, bukan sesuatu yang luar biasa yang disadari gitu. Jadi gimana sih teknik melatih napas yang bagus itu? Yaitu yang disadari. Jadi tarik napas boleh boleh dipraktekkan. Teh Karin boleh diklik lagi. Maaf ya. Apakah saat ini kita sedang bernapas? Napas ya. Apakah disadari nafasnya atau biasa aja gitu? Mindful atau biasa aja? Coba boleh ya dicambil di chat. Kira-kira sekarang kita nafasnya tuh biasa aja atau disadari sih? Biasa kayaknya ya Teh. Biasa aja ya. Kayaknya kebanyakan karena memang napas itu ya biasa aja gitu. Nah, gimana sih cara kita ketika misalkan ada permasalahan, entah itu marah, entah itu kesel, si napas ini bisa meregulasi emosi kita. Boleh diklik lagi ya Teh. Gimana cara kita bernapas? Mencoba full breathing kanan. Mengapa memperhatikan teknik napas? Bernapas itu penting. Boleh diklik lagi ya. Dengan teknik bernapas yang tepat kita bisa belajar mengelola dan meregulasi emosi yang hadir. Klik lagi ya Teh. Nah, ini stimulus. Misalnya apa sih yang membuat kita marah? Jadi dianalisa dulu ya. Misalnya apa sih yang membuat kita marah? Misalnya apa? Biasanya yang membuat ibu-ibu marah apa nih? Apa biasanya? Tidak sesuai rencana. Oh, tidak sesuai rencana. Kalau di komunitas apa nih yang biasanya membuat para mama itu marah? Apa? Suami nggak peka, betul. Biasanya ini kalau di rumah ya, suami nggak peka. Apalagi nih, yang bisa merembet kemana-mana kayaknya kalau masalah sama suami biasanya ngerembet kemana-mana, lelah. Biasanya kalau di komunitas ya lelah. Dan hal yang penting ya kalau di komunitas itu, kadang gini, kita tuh udah bikin rencana rencana misalkan buat kegiatan. Ada aja yang orang yang memang misalkan nggak tidak menjalankan job desk-nya itu gitu. Kadang kita udah nunggu-nunggu gitu. Kadang bikin kesel banget, belum ngerjain tugas padahal deadline di depan mata. Bener banget ya, belum ngerjain tugas padahal deadline depan mata. Terus apalagi kira-kira yang memang misalkan selama ini di komunitas bikin kesel banget gitu. Yang udah sangat banyak di komunitas, kira-kira apa nih yang kira-kira bikin kesel banget sama tim kita? Misalkan kita lagi ngomongin tim ya, lagi ngomongin komunitas, biasanya kalau di komunitas itu yang bikin kita kesel tuh apa sih gitu? Boleh ya jawabnya di chat. Tadi kan ada yang lelah, kemudian belum ngerjain tugas, temannya padahal deadline depan mata. Suami nggak peka, yaitu biasanya ngerembet kemana-mana. Nah, ada lagi nggak selain itu? Selain itu ada lagi nggak kira-kira stimulusnya apa sih yang bisa bikin kita marah gitu? Atau yang bikin kita kesel atau misalkan emosi yang datang nggak kompak, betul nggak kompak. Ya, misalkan ada yang kemarin ini pengalaman anak saya yang kemarin ikutan jadi pengajar di Pantahfiz Rumah Dakwah Abu. Dia tuh marah-marah gitu ya, marah-marah ketika pas datang ke rumah tuh. Bun, kenapa ya katanya aku kesel deh sama si A. Kok kita lagi sibuk banget gitu ngerjain sesuatu, dia malah leha-leha. Bun, kok dia malah
main HP aja, padahal kita tuh sibuk sampai 1:30 malam, dianya malah tiduran, dianya malah apa gitulah, banyak lah. Pernah ngalamin kayak gitu, di komunitas nggak? Pernah salah satu pihak nggak jalan akhirnya segala harus dikerjain sendiri, heeh, bener banget ya. Kita ngerasa kalau kita udah ngerjain segala macam, kok dianya malah enak-enakan aja gitu. Nah ini gimana sih ketika misalkan pernah capek sendiri, ya bener banget ya. Nah ada stimulusnya apa? Kemudian ada kemudian ada perubahan neurokimiawi otak, kemudian ada penamaan emosi. Nah, emosi yang hadir saat itu, kita harus mampu menamakannya. Kira-kira ini kita lagi ngapain sih? Lagi kesel, lagi marah, lagi apa lagi? Lagi sedih, atau lagi bingung. Nah, setelah kita menamakan emosi, kemudian boleh Teh Karin diklik. Nah, kita bisa cara bernapas dengan yang baik, breathe. Jika bernapas dari mulut, tubuh menangkap sinyal bahwa kita dalam kondisi terancam. Misalnya pernah kan ada dalam satu kondisi yang kita tuh marah banget. Sempat dada tuh kerasa banget sakit. Ada yang pernah kayak gitu nggak? Dada tuh sakit banget, ya Allah kok sakit banget ya ngedenger dia misalnya ngomongnya kok nggak enak banget gitu. Padahal kita tuh udah ngelakuin beragam hal gitu ya. Tapi kok dia nggak ngerti-ngerti gitu. Kadang kita tuh, aduh gimana ya cara ngatasinnya. Nah ini, nyesek gitu ya, tuh bener banget, nyesek banget ya. Pernah sakit banget, kayaknya kita tuh buat napas aja kayaknya butuh 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 apa ya, butuh udara yang banyak gitu. Kok dia kayak gitu ya gitu. Apalagi ketika misalkan ketika kita dalam kondisi yang sangat sedih banget, kadang dada itu bener-bener sakit banget gitu. Nah, gimana nih cara bernafas yang baik? Eh, napasnya apakah lewat mulut? Yuk mulai disadari cara bernapasnya dari mana. Kita napas dari mana dulu Teh? Dari hidung, dari mulut, atau dari mana? Dari hidung, bener. Boleh ya dipraktekkan ya. Pegang aja ya dadanya, kayaknya sama kayak ini deh, kayak apa? Kayak teknik sadar napas yang di yoga atau misalkan di apa? Senam hamil. Tarik napas. Boleh ya, di mana? Coba saya lihat di kameranya di mana ya? Biar lihat teman-teman semuanya. Nah, teman-teman mana sih mau lihat? Nah, boleh ya sambil di open cam semuanya untuk teknik napasnya kayak gimana? Tarik ya, boleh ditarik dulu seberapa lama kita bisa menarik napas. Boleh ditarik sebanyak 4 hitungan. Kemudian tahan sebanyak 7 hitungan. Kemudian keluarkan sebanyak 8 hitungan. Nah, sama seperti itu. Lakukan lakukan selama 10 kali. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi kondisi lagi lagi marah, lagi kesel, lagi pokoknya ada emosi-emosi negatif yang datang gitu ya. Teteh bisa melakukan sadar napas ini minimal sebanyak 10 kali. Tapi sebelum itu teteh harus menjeda dulu gitu. Cari tempat yang aman, cari tempat yang kira-kira bisa nih untuk merilis emosi kita. Jangan sampai ketika di sana kira-kira bisa nggak ya kalau misalnya kita di tempat rame terus melakukan teknik seperti ini gitu. Kalau saya pribadi sih nggak bisa, tapi nggak tahu teteh bisa dicoba ketika misalkan lagi sama anak-anak, mungkin anak-anak bikin kesel, terus kita sambil latihan sadar nafas kayak gini, kayak gitu. Yang ada tuh kalau saya pribadi yang ada tuh makin kesel. Mendingan kita melipir dulu, cari tempat yang aman dulu, membuat jeda dulu sama anak-anak atau misalkan sama teman-teman, nggak usah dibalas dulu komentar-komentar teman-teman, mendingan melipir dulu, kemudian kita pegang dadanya sama tangan sebelah kiri,
Kemudian perut kita sama tangan sebelah kanan. Tegakkan badan. Kemudian tarik napas sebanyak 4 hitungan. Tahan sebanyak 7 hitungan, baru keluarkan. Itu teknik 3, 7, 8. Ada yang tekniknya 4 juga ada yang 4, 4, 8. Jadi kalau square breathing itu kalau nggak salah, tekniknya itu setelah menahan napas, meniup seperti meniup lilin dengan perlahan. Kalau meniup lilin kayak gimana sih? Ya boleh ya gitu kayak Teh Nanet kayak Teh Nanet. Bener ya, boleh kayak gitu. Jadi ketika misalkan emosi kita sedang memuncak gitu ya, atau misalkan sedang kita dalam kondisi marah, kita boleh melipir dulu sebentar, kemudian melakukan teknik sadar nafas ini sebanyak 10 kali. Kalau saya waktu ikut kelas hipnoterapi, jadi waktu itu saya yang jadi pasien ya, jadi kliennya, jadi klien hipnoterapi waktu itu waktu hamil anak kelima. Kemudian sama sama terapisnya tuh disuruhnya dipegang ini. Kelihatan nggak sih? Pegang ujung jari, jempol. Jempolnya kemudian ditekan. Ditekan sekuat mungkin. Jadi tarik napasnya sebanyak mungkin lah ya. Tarik napas, tahan selama kita bisa gitu. Misalkan minimal 20 gitu kalau nggak salah. Kemudian kita keluarkan lewat bukan teriakan kayak hah 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 kayak gitu lah. Ya, nah pegang ujungnya ini jempol ya. Jempol kita tekan yang kuat. Tekan yang kuat. Kemudian kita tarik nafas. Tahan, kemudian keluarkan dengan suara hah hah hah, pokoknya ikut, pokoknya kesel kita itu dibiarkan keluar gitu. Hah hah gitu. Bisa dicoba aja ya Teteh sok. Boleh ya dicoba sama teman-teman atau misalkan di rumah sama anak ya. Ada Teh Imas. Teh Imas boleh dicoba lagi sama anak ya. Dipegang lagi ya jempolnya, misalkan jempolnya, pokoknya serileksnya kita gitu. Serileksnya kita bisa melakukan itu jempolnya ditekan sekeras mungkin gitu. Kalau bisa ditekan aja lah ya, ditekan, kemudian kita tarik napas, kemudian keluarkan hah 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 gitu. Silakan udah dicoba Teteh gimana, atau misalkan ada yang kesel sekarang boleh melipir dulu, kita coba dulu teknik napas yang mau mindful breathing, mau deep breathing, mau square dipping, atau misalkan yang dari hipnoterapi tadi ya, yang dipegang ujungnya apa ya, saya lupa namanya, pokoknya sama itu juga teknik napas yang memang memegang jempol ini gitu. Saya lupa lagi apa namanya. Boleh Teh siapa ya? Teh Karin di-share lagi. Di ini lagi ya materinya. Udah ya, sadar napas. Nah, kemudian hitung napasnya. Udah ya, tadi sudah hitung napas, kemudian praktek napas juga sudah. Kondisi rileks di tempat aman dan nyaman, dalam dan perlahan, minimal 10 kali. Boleh. Kemudian Teh, berkomunitas dengan bahagia. Klik lagi Teh. Ketika sudah menyelesaikan emosi kita, maka kita akan lebih mudah memahami orang lain. Lanjut lagi Teh. Nah, ini berkomunitas. Ini teori, bukan teori ya, apa ya? Ini yang dialami di komunitas ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ta'aruf, saling mengenal, tafahum gitu, kalau nggak salah saling memahami, taun saling menolong, dan takaful saling menanggung. Nah, kira-kira setelah kita sudah sudah mampu mengontrol emosi diri kita, berarti kita sudah mampu untuk berkomunitas dengan bahagia. Nah,
klik lagi Teh. Kayaknya udahan deh. Jazakumullah khairan kasiron Teteh. Materinya cukup segitu aja ya Teteh. Nggak banyak karena saya juga buru-buru ini ngerjainnya juga tadi. Mohon maaf sekali tidak bisa maksimal. Baru pulang barusan banget jam 7. Jadi langsung ke sini jadi mohon maaf sekali tidak bisa maksimal ini menyampaikan materinya. Yang jelas saya yakin Teteh udah sangat bisa gitu soal teknik sadar napas ini. Karena memang kebanyakan ketika hamil ada yang sudah sering mengikuti yoga ya. Yang saya tahu Bunda Nisa sama Teh Ama itu sering banget itu yoga gitu. Nah, yang lain mangga Teteh boleh sharingnya, boleh mungkin ada yang mau ngoreksi kira-kira oh Teh bukan kayak gitu tekniknya atau Teh mau menambahkan mangga ditunggu sharing-sharingnya dari Teteh semua. Teh Karin sudah mangga. Ya, wih, gimana teman-teman bernafasnya sudah mindful? Selama ini kadang kita berpikir bernafas, kita nggak usah mikir ya, bernafas itu akan selalu jalan. Iya, Nah, betul. ternyata itu adalah salah satu teknik di manajemen emosi. Sebelumnya nih, mumpung 19 orang, kita berfoto dulu boleh bersama Teh Mekar. Nah, boleh dibuka dulu on cam dulu. Nih, aku mau request nih. Oke, sudah request, sudah open cam semua. Boleh kasih reaction dong. Kasih reaction mau ngasih apa nih buat Teh Mekar. Aku mau ngasih ini aja deh. Aku mau ngasih bunga. Ya, oke, boleh reactionnya dikasih buat Teh Terima Mekar ya. kasih. Kita akan berfoto bersama. Bunda, mau kemana Bunda? Masya Allah. Reactionnya udah hilang. Ayo kasih reaction lagi nih. Mumpung banyak 21 orang, boleh dibuka videonya, kameranya ya. Boleh Teh Nanet minta tolong untuk difoto ya. 1, 2, 3. Oke, hatur nuhun. Terima kasih Teh Nurul, Bundo. Wah, ini Teh Sinta si kuotanya udah pulang. Masya Allah ya. Oke, itu tadi teman-teman materi yang sangat luar biasa sekali dari Teh Mekar ya. Gimana sih kalau kita mengelola emosi. Nah, ini juga kita perlukan untuk bekal nih. Kita tidak hanya menjadi pengurus saja, tapi untuk di kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman yang baru hadir, boleh nanti kita bisa tonton siaran ulangnya. Tapi sekarang kita masuk ke sesi curhat dong gitu ya. Biasanya tuh memang banyaknya tuh di sesi tanya jawab nih Teh Mekar. Kalau tadi Teh Mekar katanya kalau ada yang mau sharing boleh, mau curhat boleh. Aku lihat di kolom komentar apakah sudah ada yang curhat. Ini kalau misalnya ada yang mau bertanya boleh langsung open mic aja. Silakan Teteh ada yang mau bertanya. Kalau sebelum saya bertanya nih, soalnya kalau saya bertanya nanti terus-terusan nggak selesai. Oke deh, sambil nunggu teman-teman ya, Teh Mekar aku mau nanya dong Teh. Ini pertanyaan ini mungkin receh ya, tapi hal-hal yang tadi Teh Mekar sampaikan kan itu teoritikal banget nih Teh. Kalau menurut dari pengalaman Teh Mekar sendiri nih Teh Mekar nih, kalau saya pribadi ya Teh Mekar ya, kadang itu suka lupa gitu teorinya. Kadang refleks kita tuh misalnya jadinya ngebentak gitu ya, misalnya gitu. Ada satu keadaan di mana mungkin kita sebagai perempuan nih ada yang namanya fase datang bulan. Biasanya tuh bertanduk ya Mak ya gitu kan. Terus ditambah deadline ini itu, terus misalnya tiba-tiba anak nggak salah sih, tapi kan namanya anak-anak lucu gitu ya Teh ya. Ada aja tingkah lakunya ya, kelucuannya yang pada saat kitanya emosinya lagi di bawah itu mungkin menjadi satu mantik nih. Kalau dari Teh Mekar sendiri ya gimana sih Teh untuk saat kita berada di fase kita kayaknya tuh emosinya tuh lagi nggak bagus gitu ya. Gimana Teh Mekar? Sebenarnya banyak ya terapi untuk meregulasi emosi. Salah satunya kan tadi mindful breathing. Yang kedua yang memang dilakukan ya Teh ya, terapi spiritual emosional freedom teknik. Nah, kayak gimana sih itu kan pakai tapping ya. Yang sebenarnya yang memang
pakai tapping. Jadi itu tentang kepasrahan kita kepada Allah ya. Ini pernah sering dilakukan ketika ketika proses kehilangan, ketika proses kehilangan kemarin. Kemudian kalau dari secara teori sih SEP ini mampu gitu meregulasi emosi, mampu meregulasi sakit juga gitu ya. Tidak hanya emosi tapi misalkan sakit di badan gitu bisa sedikit dihilangkan lah ya. Kalau misalkan memang sakit itu memang berasal dari emosi bukan dari makanan misalkan ya. Kayak misalkan di tekniknya teknik SEP-nya seperti ini teh, ditepuk-tepuk. Kemudian ada kata-katanya lah ya, ada kata-kata kayaknya Teh Imas Siti Nusa ada deh yang pernah sharing tentang SEP ini kalau nggak salah mungkin nanti ya sama Teh Imas tentang SEP ini gitu. Kalau saya ketika misalkan memang kondisi seperti itu lagi emosi banget ya, menyingkir ya Teh ke mencari tempat yang sepi atau misalkan lebih baik nyari hal-hal yang memang menyenangkan kayak apa? Kayak makan bakso Teh. Saya tuh kalau misalkan lagi emosi banget, misalkan butuh apa-apa, pasti suami nanya, "Mau makan bakso di mana?" gitu. "Aduh, mau makan bakso di mana?" gitu. Mungkin itu saya ya, kayaknya kalau misalkan udah makan bakso, udah kayaknya tuh udah agak legaan gitu ya, Teh. Meskipun memang itu tidak bisa meregulasi emosi sebenarnya. Cuma memang setidaknya sambil ngobrol gitu, kita obrolkan dengan pasangan. Obrolkan dengan pasangan tentang emosi-emosi kita yang selama ini gitu. Jadi komunikasi dengan pasangan itu yang paling penting kalau menurut saya gitu. Didengarkannya saja sudah membuat kita lega lah. Intinya kalau perempuan itu butuh apa ya? Butuh tempat sampah emosi gitu, butuh 7.000 kata gitu. 21.000 apa 7.000 ya? Pokoknya butuh untuk ngobrol lebih banyak gitu. Jadi suami mendengarkan kita udah puas gitu dengan berbusa-busa emosi itu gitu. Jadi kalau anak-anak kalau ke anak-anak lebih baik sama suami aja gitu. Dan saya lebih baik melipir dulu, misalkan mau tidur dulu atau misalkan mencari kegiatan lain yang bisa membuat saya bahagia gitu. Itu kalau saya. Mungkin teteh-teteh di sini ada yang berbeda gitu. Ada yang pengennya jalan-jalan atau belanja shopping. Banyak kan yang kayak gitu kalau perempuan. Kalau saya sendiri lebih ke melipir aja gitu. Melipir kadang misalkan kalau lagi nggak punya duit ya udah tidur aja gitu. Daripada makan bakso gitu ya. Atau misalkan yang ngobrol sama suami gitu. Gitu aja sih kalau saya. Kalau mungkin teman-teman di sini ada yang berbeda ya penanganannya. Tapi kalau misalkan sudah emosi berat seperti kemarin misalkan ketika kehilangan ya udah semakin mendekatkan diri aja ke Allah gitu. Jadi tergantung emosinya dirasa gimana gitu. Apakah sangat berat, ringan, apa sangat berat gitu. Kalau misalkan berat banget gitu ya, mendingan udah deh balik lagi sama Allah gitu. Nggak ada lagi gitu, nggak ada lagi yang bisa kita lakuin ya udah balik lagi sama Allah gitu. Dan itu emang plong banget gitu ya kalau misalnya udah balik lagi sama Allah nggak ada lagi gitu, nggak ada lagi emosi-emosi lagi yang gimana ya yang membekas tuh udah kayaknya udah nggak ada gitu. Jadi ini dulu kenali dulu emosi kita gitu. Emosi kita ini apa sih gitu. Kemudian ini kondisinya berat, sedang atau berat banget gitu. Kalau saya sih gitu, mangga teteh. Shopping kalau nggak ada uangnya kita masih ya beneran. Karena saya nggak suka shopping jadi kerasa ya. Ini ada dari Teh Imas juga katanya pernah sharing tentang SIFT. Wah, nanti boleh ya sharing di kesempatan yang lain nih, nanti kita spesial nih belajar sama Teh Imas. Jadi memang banyak banget manfaat dari SIFT itu. Saya ikutnya di VPA for Healing. Mungkin kalau Teh Imas mungkin SEP murni ya, nggak campur sama PPA. Kalau ini lebih ke PPA for Healing. Mangga yang lain.
ini tadi ngomongin soal apa namanya kita harus mengenali. Kalau tadi Teh Mekar apa tadi makan mie baso gitu ya? Cocok berarti tinggal di Tasik Teh. Iya beneran. Banyak baso. Baso bener. Ya. Tapi memang kalau sama pasangan mungkin kita bisa komunikasi ya, apalagi dengan suami mungkin udah tahu nih kalau udah kelihatan agak bertanduk tuh harus ngapain sama istrinya, kayak itu penting. Tapi ngomongin soal komunikasi dengan suami, ini ada pertanyaan nih dari Teh Yeyer. Bagaimana merilis emosi ke pasangan? Nah, kalau diungkapkan takut jadi perang. Kalau nggak diungkap suka dongkol. Suka dongkol. Nah, gimana Teh? Ini pengalaman aja ya Teteh, mohon maaf kalau misalkan ilmunya belum sampai gitu. Ini pengalaman aja. Jadi kalau misalkan saya lagi kesel nih sama suami ya, pastilah kita tuh karena memang hidup berbarengan gitu ya, pasti ada senggolan-senggolan gimana gitu ya sama suami. Nah kalau misalkan lagi kondisi marah, saya lebih baik diam Teh, nggak langsung ngomong pada saat marah. Kalau misalkan memang saat marah, saya lebih baik megang HP, kemudian ini menuliskan kata-kata yang bikin saya kesel itu apa gitu, atau pakai pulpen gitu, atau pakai pulpen bawa kertas kemudian coret-coret kayak gimana, atau menuliskannya di selembar kertas. Nah, nanti kalau misalnya udah kitanya udah emosinya udah mulai turun, baru kita ngobrol gitu sama suaminya. Jadi tidak ngobrolnya tuh tidak ketika emosi kita sedang meledak-ledak gitu. Jadi kalau meledak-ledak justru bakal yang ada perang banget gitu. Kebayangkan kalau misalkan kita lagi lagi perang terus lagi kesel aja ya sama suami, dongkol sama suami, kita langsung nih ngomongin langsung ke suami, pasti suami juga wah, apalagi kalau misalkan suaminya ngerti misalkan dianya diam. Tapi kalau misalkan balik marah kan justru jadi perang gede banget. Ya udah mendingan diem aja deh gitu. Atau misalkan kita pisah, kalau misalkan ada 2 kamar di rumah, saya lebih baik ke kamar anak atau ke kamar ini dikunci aja pintunya dulu. Kita merilis dulu emosi kita gitu. Jangan sampai ketika kita marah kita ungkapkan secara langsung ke suami gitu. Jadi nanti ketika kondisi kita tenang dulu baru diobrolkan sama suami gitu. Itu kalau saya ya Teh. Mangga teteh-teteh yang lain mungkin. Nih Teh Mekar. Jadi beda-beda ya Teh Mekar ya. Iya. Mau sharing nih. Teh Nurul tadi sudah open mic, mangga Teh Nurul, silahkan. Gimana Teh? Teh Nurul ini adalah member paling muda kayaknya sejauh ini ya. Iya betul. Waktu itu kan Teh Nurul itu belum nikah. Ya, waktu pas waktu gabung sama IP Tasik itu waktu belum nikah. Nikah Iya. kemarin malah ya waktu pas. Ya, saya 2019 gabung 2019. Allah. Keren ya. Jadi sebenarnya pas ngasuh anak tuh udah punya pengalaman. Udah punya apa? Udah punya ilmunya gitu. Gimana ya, Teh Nurul? Saya setuju juga sama Teh Mekar. Jadi kalau lagi misalnya ada masalah sama suami, nah kalau saya pribadi emang sama, lebih baik kayak ngamer gitu ya, diem sendiri ke kamar atau ngelonin anaknya misalnya. dan nggak ngomong apa-apa gitu. Soalnya kalau saya pribadi kalau misalnya ngomong atau ngungkapin kemarahan kita pas lagi puncak-puncaknya emosi itu udahnya tuh suka nyesel banget. Gitu, udah suka nyesel soalnya suka ada kata-kata yang kok aku malah ngomong kayak gitu. Jadi apa ya? Karena kan saat itu yang saya tahu bahwa akal kita kan terkuasai oleh emosi gitu. Jadi kita nggak bisa berpikir jernih kan. Makanya suka nyesel udahnya gitu kalau misalnya ngomong atau ngambil keputusan ketika kita emosi. Makanya kalau sekarang kalau lagi emosi, diam aja pokoknya. Sebelum tiis emutan, sebelum tiis hate. Gitu. Jadi jangan dulu bilang apa-apa, jangan dulu keputusan apa-apa gitu. Nah malah hal lain yang sekarang tuh lagi coba diusahain adalah ketika lagi marah, tetap berusaha ini gitu Teh, melayani, berusaha melakukan aktivitas seperti biasa. Kalau ngikut ego sih sebenarnya pengennya kalau lagi marah atau lagi kesel, udah aja
kalau mau makan masak sendiri atau apa nyuci sendiri gitu ya. Pengennya tuh kayak gitu. Cuma keren. Coba berusaha seperti biasa melayani makan mungkin lebih baik. Ternyata kok agak sembuh ya gitu. Asa jadi berkurang rasa marahnya dan jadi ingat kebaikannya lagi gitu. Jadi kalau bagi saya pribadi ya salah satu yang menyembuhkan itu adalah dengan tetap memberi gitu, memberi atau misalnya bisa berupa hadiah kah atau berupa Air ajakan minum atau gitu apa ya. gitu. Teh. Itu mungkin teh maaf ya jadi curcol. Bener banget Teteh, keren banget ya. Masih dini gitu ya. Maksudnya masih pernikahannya masih berapa tahun gitu, tapi udah ilmunya udah Masya Allah sekali Teteh, keren. Bener banget, saya pernah baca gitu ya. Oh iya, pernah mengikuti training pernikahan gitu. Jadi saat itu memang ketika suami marah itu yang harus kita lakukan ya adalah tetap melayani, memberikan misalkan memberikan minum, tetap memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Tapi ya secara ego ya memang susah ya, makanya ketika itu tuh benar istri itu benar-benar surganya tuh benar-benar ada di suami gitu. Ketika kita suaminya lagi marah, terus kitanya masih tetap berbakti tuh sesuatu hal yang luar biasa susah gitu. Tapi Masya Allah Teteh udah bisa gitu ya. Mangga Teteh keren banget ya Teh. Malah saya jadi belajar dari Teh Nurul Teh. Ini Teh sedikit menambahkan lagi. Jadi kalau misalnya suami kita ada di posisi menjadi api, maka kita jangan sampai menjadi angin gitu. Kalau kita jadi angin malah akan semakin membara gitu ya. Tapi kan kita harus jadi air. Jadi walaupun ketika ada api kita memadamkan gitu, kita menyejukkan. Itu mungkin Teh. Hebat benar-benar. Ini saya merilis emosi biasanya dengan beres. Kadang suami malah suka godain Cie yang lagi rajin. Keren banget, aduh. Ke rumah saya aja yuk kalau lagi marah. Iya, Teh Meta main-main ya kalau lagi emosi ke rumah saya. Aduh, bener ya. Berarti saya emang nggak suka beres-beres. Keren banget ya. Sebenarnya regulasi emosi itu bisa macam-macam ya Teh. Enggak cuman dengan boleh lah misalkan tentang mindful breathing, maksudnya dengan hal seperti itu. Tapi kalau misalkan dengan beres-beres kita bisa meregulasi emosi ya lakukan aja gitu. Yang penting habis itu kita sudah plong, sudah bahagia gitu. Tuh, apa ini sebentar mau nambahin dari Teh Nurul hampir sama saat marah besar pas malam hari kan kalau secara ego pengen ngediemin tapi waktu itu mencoba menahan diri semakin marah saya semakin kuat memeluk suami dan efeknya malah terjadi harmoni dan saya emosi hampir 180% turunnya. Terus kalau siang hari lagi emosi jadi semangat beres-beres. Masya Allah. Wah, terima kasih Teh Ika. Tambahan-tambahannya betul banget ya. Mangga yang lain ada pertanyaan lagi barangkali atau misalkan mau menambahkan, mau sharing-sharing tentang emosi mungkin dengan di komunitas ya, kayak gimana sih untuk meregulasi emosi ketika kita bareng-bareng di komunitas. Mangga Teteh. Aku mau sharing sedikit nih dulu. Iya, boleh. Dari Ibu Septi. Dulu aku pernah nanya nih ke Ibu Septi. Mungkin tadi kan udah banyak yang bilang ada salah satunya, oh iya nih ada yang mungkin menghambat gitu ya dalam arti tanda kutip gitu. Ada yang mungkin sulit dihubungi atau tiba-tiba menghilang gitu ya. Nah, sempat bertanya sama Bu Septi. Nah, Bu Septi itu menjawab bahwa kita itu harus fokus pada sesuatu yang membahagiakan gitu. Begitupun kita di komunitas nih teman-teman. Saat kita berkomunitas, tentu ekspektasi itu pasti ada ya Teh Mekar ya, yang namanya harapan, cita-cita, keinginan tuh kayaknya wah gitu kita lagi semangat-semangatnya gitu ya, tiba-tiba kita menghadapi tantangan. Nah, tantangan itu sebenarnya macam-macam ya Teh Mekar ya, bisa tantangan dari tim kita, tantangan dari internal yang mungkin bisa bikin emosyong gitu kan. Bikin bayangkan yang tadinya lagi membara gitu ya. Aduh, aku mau gini tiba-tiba ada hambatan.
ibu selalu berpesan bahwa ya kita harus fokus pada yang membahagiakan. Dan yang apa sih ya quote-nya tuh, teman-teman ingat nggak quote-nya ibu tuh? Jadi bahwa kebahagiaan itu kita yang buat gitu. Jadi kita nggak bisa fokus pada yang kurangnya gitu, yang salahnya, yang bikin kita emosi kita jadi nggak baik. Jadi kita fokus pada yang membahagiakan gitu. Dan ibu selalu bilang, jadi saya satu tim sama ibu di IPedia. Ada teman yang bilang, aduh Bu maaf ya, kayaknya saya kurang kontribusi dan lain-lain. Nah, ibu selalu menjawab bahwa oh enggak gitu. Jangan berpikir seperti itu, bahwa tim yang ada sekarang ini, ibu bilang, itu adalah tim yang terbaik yang sudah Allah berikan gitu. Jadi saya juga selalu yakin nih teman-teman semua yang ada di sini, teman-teman nanti yang akan menjadi pengurus itu sudah yang dikirimkan Allah nih, sudah formasi terbaik gitu dari Allah. Jadi apapun nanti tantangan, apapun yang dihadapi ke depan, ya kita mikirnya seperti itu. Dan ini juga nih jadi curhat nih Teh Mekar, karena ada beberapa pengurus sebelumnya yang merasa, aduh Teh kayaknya aku kurang kontribusi gitu dan lain-lain. Nah, aku selalu mengulang lagi kata ibu nih, bahwa jangan berkecil hati gitu, jangan jadi patah semangat gitu, bahwa ya teman-teman ini adalah yang terbaik yang sudah dikirimkan. Ini udah formasi paling keren ini. Malam ini nih udah 23 orang dengan kehadiran Teh Mekar, apalagi formasi terbaik. Memang agak sulit ya kalau emosi, apalagi perempuan ya Teh Mekar ya. Karena ya mungkin mendominasi gitu ya. Tapi satu pelajaran lagi nih Teh Mekar, saya belajar dari Mbak Fajrina Adin, mentor saya di IPedia. Dulu saya pernah ketemu tamu yang ini kasarnya tuh jadi tidak mengenakan bagi ibu profesional gitu ya. Terus saya curhat ke Mbak Adin bahwa saya kok kesel gitu sama orang itu gitu ya. Gimana saya sudah profesional dan lain-lain diterimanya berbeda gitu kan, berarti ada realita yang tidak sesuai ekspektasi. Lalu Mbak Adin suka bilang seperti ini, emosi itu wajar, tapi kalau di dunia profesionalisme kita harus bisa merubah emosi itu menjadi data gitu. Jadi emosi yang tadinya itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan perasaan, kita rubah menjadi sesuatu yang berhubungan dengan logika. Fungsinya apa? Kalau di profesionalisme itu fungsinya, misalnya saya kesal dengan orang itu, dengan tamu tadi misalnya. Lalu akhirnya kita switch nih mindset kita berubah emosi itu menjadi data. Oh, kenapa sih saya bisa merasa kesal? Oh, karena tamu tersebut salah mengartikan kata-kata saya misalnya. Oh, berarti saya harus memperbaiki cara komunikasi saya dengan tamu. Akhirnya saya bisa memperbaiki itu dan menjadi peluang perbaikan. Nah, jadi saya selalu ingat kalau kata Mbak Adin, kamu gimana hari ini, senang, apa sedih, apa-apa, rubah itu ke dalam data. Gitu. Maksudnya tuh kita harus cepat nih switch ke dalam logika gitu. Kalau di profesionalisme ya, karena kita harus menjaga itu gitu. Itu salah satu yang saya pelajari. Memang pelajaran itu saya banyak dari teman-teman IP, termasuk dari Teh Mekar. Nih, satu kali lagi curhat boleh nggak Teh Mekar? Iya, boleh dong, boleh banget. Saya melihat bukti nyata di depan mata ya. Waktu itu saya menemani Teh Mekar di rumah sakit ya Teh, saat anak kuliah Teh Mekar gitu ya. Saya tidak bisa membayangkan emosi yang sedang Teh Mekar pikul saat itu gitu ya. Saya sebagai orang luar ya Teh, itu emosi saya juga meledak-ledak gitu Teh, antara sedih tapi juga masih kayak ayo gitu kan Teh ya pada saat itu ya. Tapi saya lihat Teh Mekar itu justru saya bisa bilang pada saat itu adalah kok bisa stabil mengelola itu gitu. Saya bertanya, Teh Mekar masih bisa menjawab. Saya masih bisa bertanya, Teh Mekar perlu apa nih, baju untuk anak atau apa? Teh Mekar masih bisa menjawab itu gitu. Dan saya melihat di situ ada kekuatan, kekompakan suami istri juga antara Teh Mekar sama suami. Jadi tidak salah sekali malam hari ini ya kita kehadiran Teh Mekar. Walaupun Teh Mekar tadi bilangnya saya mah abal-abal lah. Ini pelajaran psikolog 4 tahun itu bisa terkalahkan dengan pengalaman hidup Teh Mekar. Karena praktiknya itu saya
sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri gimana Teh Mekar mengelola emosi itu ya pada saat itu. Bahkan saya yang harusnya ya, kalau saya mikir ya Teh Mekar, kayaknya tuh saya nih yang harusnya tuh meredakan gitu, membantu. Tapi kok saya yang sedih saat itu. Jadi saya jadi bingung, saya mau sedih juga malu gitu ya ngeliat Teh Mekar tuh terus mengucap kalimat kepada Tuhan, kepada Allah gitu. Saya jadi bingung, saya ini harusnya yang meredakan saya, tapi kok saya yang sedih gitu. Jadi di situ saya belajar bahwa emosi itu ya itulah yang Teh Mekar tampilkan secara langsung gitu, bukan teori. Sekali lagi dong tepuk tangan buat Teh Mekar. Ya Allah, Teteh. Nih, udah ada yang mengacungkan tangan. Tadi mengacungkan tangan apa tepuk tangan? Oh, tepuk tangan. Terima kasih. Aduh, Masya Allah, seru banget ya, Teh. Teh Karin, terima kasih banyak. Saya banyak, aduh, ya Allah, kalau misalkan saya ingat kejadian itu, ya Allah, saya ingat banget. Saya nggak tahu kalau misalkan Allah nggak ngirim Teh Karin saat itu, saya kayak gimana. Aduh, ya. Teteh, makasih banyak. Ini bener saya hutang budi banget sama Teh Karin, ya Allah. Ingat banget ya Allah, makanya ingat Ade Nazam pasti inget Teh Karin. Makasih banyak, ada lope-lope. Allah, nih teman-teman, kalau ada yang belum melihat kisahnya, boleh menonton This Is Me episode Teh Mekar di Media TV ya. Gimana caranya Teh Mekar untuk healingnya melalui sharing ya Teh, sharing for healing. Itu tadi mungkin ada lagi yang mau menambahkan, bertanya atau curhat, masih boleh. Aku tunggu nih, boleh siapa ada yang mau curhat, karena mengelola emosi ini memang secara teori sebenarnya kita mudah dapat ya Teh. Kita kalau sekarang tinggal searching di Google gitu ya, searching di YouTube, wah banyak tuh teori-teorinya, tapi praktiknya Masya Allah susah. Betul sekali. Tapi ingat loh mantra dari Ibu, main bareng, ngobrol bareng, main bareng, beraktivitas bareng, itu benar-benar mujarab banget itu. Benar banget kalau misalkan, apalagi tapi kalau misalkan kemarin dalam kondisi pandemi jadi IPA tuh sempat gonjang-ganjing kayak gimana gitu ya. Beda ketika misalkan orang ketemu langsung, saling ketemu, saling menyapa. Jadi momen-momen ketemu tuh bener-bener, ya Allah, aku tuh sayang banget sama dia tuh gitu ya. Maksudnya sama sahabat aku tuh gitu ya. Ketika kita kesel, kadang misalkan kalau di WA kadang kita suka salah paham ya. Sama si A saya suka salah paham. Atau misalnya sama si B salah paham. Tapi ketika ketemu, ya Allah, kok jadi makin, oh ternyata saya tuh sayang banget loh sama dia tuh gitu. Jadi udah aja perbanyak main bareng, ngobrol bareng, beraktivitas bareng tuh. Bener Teh, berasa banget ruhnya tuh kalau ketemu langsung, bener banget ya. Jadi kalau misalkan memang kan kalau di Tasik ciri khasnya tuh kalau main sama IP Tasik tuh ngaliwet ya. Pasti liliwetan aja kalau misalkan sama IP Tasik. Kalau di Garut itu pokoknya makan bakso aci, bakso cilok, apa itu? Cilok goang gitu ya. Kalau di Tasik ya pokoknya ngaliwet. Jadi Kang dulu kalau misalkan sama Teh Hani pasti makannya tuh, Mekar suka bikin apa? Teh Hani bikin sambal mata, Teh Hani bikin bikin liwetnya. Pokoknya siapa ini bawa apa komplit pokoknya. Terus kita makan bareng tuh rasanya enak banget, sambil bercanda-canda, sambil ngobrol, pokoknya gerang ngampar bener bener itu yang memang betul-betul menguatkan kita tuh, betul-betul saling sayang, saling benar-benar. Ya Allah, semoga kita tuh ketemu lagi, ngumpul lagi di surganya Allah tuh gini gitu ya. Di dunia aja udah senang, udah bahagia, apalagi kalau misalkan kita bisa sampai, persaudaraan kita bisa sampai ke surganya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ya, kalau misalkan tidak menemukan saya di surga, tolong panggil saya. Allah, aduh, jadi sedih kan teman-teman. Iya Teteh, ayo. Nih, berarti tadi kata Teh Mekar itu emang iya ya Teh Mekar ya. Kadang kalau misalnya di online itu kan, apalagi chat gitu ya, kita kan nggak bisa berekspresi gitu kan. Kadang
kita juga balasnya mungkin lagi rariwo atau gimana gitu. Tapi memang harus ketemu. Nah, ini berarti harus ketemu nih bara-bara ya ampun nih. Masya Allah nih. Karena mungkin kan sekarang udah pandemi udah nggak ada ya, setidaknya udah sering lah ya, udah yuk ketemu lagi, misalkan sebulan sekali, 2 bulan sekali. Yang penting harus perbanyak ketemu aja. Minimal ya silaturahmi, kita bawa anak, bawa suami. Kadang suami sama suaminya jadi ngobrol, jadi ada pertemuan bapak-bapak gitu ya. Ya. Ini nggak cuma yang jadi bestie ya. Ini kata Teh Ama nih, katanya bener Teh berasa dapat ruhnya kalau ketemu langsung. Iya benar, energinya langsung nyampe ya. Kata Teh Meta, katanya betul setuju dengan Teh Karin, emosi profesional. Oh ya. Kalau emosi mengenai masalah bisnis nih, misalnya emosi sedih atau kecewa terhadap tim internal maupun eksternal, orderan tidak sesuai ekspektasi, mantap. Harus dikelola menjadi data, iya betul sekali ya. Hayu gerang ngampar samak Teh Nanet, hayu cilok kada hilap Teh Nanet. Kapan jadi ngaliwat ini? Teh Nanet ini spesialis cilok Teh Mekar ya. Iya betul. Ini ada pertanyaan Teh Mekar. Boleh. Kalau misalnya suami kita tipe yang cuek, Teh Isna, sedangkan fitrah istri itu kalau lagi kesel pengennya ditanya atau dibercandain ya. Jadinya kalau dibiarin jadi tambah kesel. Harusnya gimana nih menyikapi tipe Pak suami yang seperti ini? Mohon maaf kalau sudah dibalas. Gini ya, ada yang suaminya sebenarnya banyak lah ya, suami yang cuek-cuek gimana gitu ya. Jadi nggak cuman Teteh aja, tenang Teh, banyak banget gitu ya. Teh gimana sih suaminya cuek atau Teh gimana sih kalau suaminya nggak mau ikut dalam pengasuhan? Intinya kalau saya pribadi menerima dulu ya Teh, menerima kondisi suami dengan apa ya, dengan hati yang lapang dulu gitu. Oh iya, suami saya seperti ini loh gitu ya. Kemudian kan apa fitrah istri itu kan kalau lagi seneng pengennya ditanya atau dibercandain, jadinya kalau dibiarin dia tambah kesel. Nah, ini kita harus saling memahami ya, saling memahami antara suami dan istri gitu. Kita nggak mungkin meminta suami kita menjadi orang lain, dalam arti menjadi lebih apa ya, lebih peka gitu. Untuk saat ini mungkin belum bisa gitu, tapi lambat laun mungkin dengan komunikasi, kita ngobrol bareng dengan suami, pengennya saya tuh seperti ini, pengennya suami seperti ini, ya dikomunikasikan Teh. Kadang kita perempuan tuh pengennya tuh bisa ditebak gitu sama suami, "Ah, kamu tuh pengennya ini ya," gitu. Pengennya tuh pengen ditebak gitu, pengen pengen langsung misalkan kalau kita itu tipenya yang suka dikasih hadiah, pengen dikasih hadiah, atau tipenya pengen, diajak ngobrol, pengen langsung gitu ya diajak ngobrol. Tapi kan ada suami yang memang cuek gitu. Jadi dipahami dulu suami kita seperti itu ya diterima dulu gitu. Diterima dulu kemudian diobrolkan perlahan-lahan dengan suami gitu. Itu kalau saya Teh, mangga kalau yang lain ada yang mungkin satu tipe nih dengan suaminya Teh siapa Teh Isna, boleh nih ditambahkan barangkali ada yang suaminya cuek banget gitu. Mangga. Ini sambil baca-baca ya. Sedikit. Mangga Teh Nurul. Saya jadi ingat kajian dari Dr. Aisyah Dahlan. Jadi intinya kalau suami kan emang laki-laki itu makhluk yang tidak bisa dikodein. Nah, jadi daripada kita nunggu-nunggu atau berharap-harap agar dia peka gitu atau mengerti kode-kode dari kita. Nah, lebih kita ungkapkan saja apa yang sebenarnya kita tuh mau apa. Misalkan mungkin misalnya kalau kita pengennya tuh dia sering memeluk kita, ya untukkan saja gitu ya. Karena kan kalau kita tidak terbuka ya kita mau terbuka sama siapa lagi gitu ya. Sekarang kan makhluk yang paling dekat dengan kita ya suami ya gitu. Jadi kalau kita nggak terbuka ya itu dan menunggu mereka peka itu malah akan tersiksa sendiri gitu. Betul banget ya. Gitu. Jadi lebih baik komunikasikan Teh. Ya.
Teh Isna gimana? Sudah dicoba dikomunikasikan dengan suaminya? Semoga ini ya, semoga membantu ya Teh Isna. Kalau belum mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan tentang suami yang cuek gimana nih? Ya lebih baik betul seperti kata Teh Nurul barusan ya, dikomunikasikan ya. Ya kadang kita ya pengennya A, B, C tuh suami kadang nggak tahu gitu. Ya udah diomongin aja gitu langsung gitu. Aku tuh pengennya A gitu, pengennya B gitu. Jadi suami, oh kamu tuh pengennya ini, jadi paham lah ya. Kalau ada apa-apa dikomunikasikan, tapi memang mungkin harus terus diingatkan ya dan kajian saja. Mangga yang lain. Kode-kodean, tapi emang iya nih ya. Kayaknya ini masalah pengkode-kodean ini udah dari zaman dulu ya. Kayaknya masalah perempuan dan laki-laki Iya. gitu di buku Mars and Kode-kodean ya. Tuh, kode-kodean. Nah, ini juga saya alami nih, Teh Mekar. Di awal itu kode-kodean, tapi untungnya saya cepat tobat gitu ya. Karena sebenarnya yang apa namanya yang menderita saya juga gitu ya. Kadang capek juga ya. Iya, kita juga. Jadi kita kayak menyiksa diri gitu kan dengan ekspektasi. Jadi sekarang udah tahu. Tapi kalau aku menyiasatinya adalah aku tuh bukan nulis, aku memberitahu ke suami kalau aku kesal tuh biasanya misalnya pas datang bulan gitu. Terus jadi aku udah tahu nih, kira-kira nih waktu-waktu aku akan emosion itu kapan gitu. Misalnya ini ya, aku mengenali emosi. Iya, misalnya ini aku lagi UTS misalnya. Pekan ini aku lagi UTS gini. Jadi suami tuh udah tahu gitu, dan suami udah tahu kalau misalnya aku udah mulai misalnya kayak nggak mau diganggu atau kayak lagi mau marah gitu, aku tahu, aku bilang pokoknya kalau aku lagi marah tuh cuman satu, aku bilang dipeluk aja, aku bilang, karena setelah itu tuh kayak aku tuh bisa mereda gitu Teh Mekar. Jadi makanya suami, nah tapi juga sering lupa karena suami juga ikut emosion kan akhirnya, tapi ujung-ujungnya jadi suka ketawa gitu. Jadi kayak, ih kok nggak peluk sih, kan aku udah bilang oh iya lupa, nah jadinya ketawa gitu. Jadi ya mungkin intinya dikomunikasikan, kira-kira kita tuh pengennya apa gitu ya Teh ya. Kalau tadi Teh Mekar gitu misalnya ngebaso gitu ya, ajakin ngebaso gitu. Kasih tahu ke suaminya Teh Isna gitu. Teh Isnanya juga pokoknya komunikasi penting ya. Dan ini mantra yang tadi bisa juga ya Teh Mekar ya, kita aplikasikan ya sama suami ya. Ini main bareng. Belajar banyak dari Bringka Family. Bringka Family ini adalah sebutannya dari keluarga Teh Mekar. Aku lihat dulu nih di kolom chat apakah ada lagi. Bener ya, komunikasi nomor 1. Betul, udah nggak zaman lagi kode-kodean, bener-bener. Karena sebenarnya kode-kodean itu yang menderita tuh sebenarnya kita juga ya Teh Mekar. Betul sekali ya. Terkadang kita tuh apa namanya berekspektasi karena ekspektasi kita sendiri yang mungkin itu tidak akan terjadi. Kode-kodean mah pramuka ya. Morsenya Teh Nurulnya, aduh. Kode Morse kita mah jangan. Kebayang ya kalau kita pakai kode Morse gitu ya. Gitu ya ke suaminya. Apaan itu? Oh, bisa-bisanya ya. Oke, apakah ada lagi teman-teman? Nih, ini seru banget nih, semakin malam semakin keluar curhatannya ya. Ini kayaknya sudah ada 24 orang, kita foto dulu mungkin Teh Nanet nih, mumpung muatannya lagi banyak nih Teh Mekar nih. Selamat datang. Tadi siapa yang datang? Teh Isna, Teh Nenden, Teh Asri. Boleh teman-teman ini kita buka dulu kameranya, kita foto nih mumpung 24 orang nih. Tadi kita foto 19 orang. Sekalian saya kenalan sama teteh-teteh yang belum pernah ketemu. Wih, boleh. Sama siapa nih? Kira-kira Teh Mekar yang mana nih? Nama baru yang mana nih kira-kira? Yang nama baru Teh Dede Nur Hidayah. Teh Dede, betul. Wajah baru, energi baru. Teh Isna. Teh Meta. Teh Meta, Masya Allah. Siapa lagi? Mbak Septi mungkin ya? Iya, Mbak Septi Widowati. Ya betul. Teh Uma. Teh Sinta Julia Lestari. Teh Uma. Teh Sinta ini udah baru juga nih. Pokoknya keren-keren lah. Salut banget sama yang namanya IP Tasik. Keren. Kayaknya perlu belajar justru. Siapa dulu dong yang mengawalinya? Teh Mekar. Mengawalinya Teh siapa? Udah dibuka. Yang Yaya.
Eyang Yaya yang mengawalinya. Ya, terima kasih Eyang Yaya, terima kasih Teh Mekar. Sama-sama. Oke, boleh difoto dulu Teh Nanet ya. Boleh. Ini udah banyak yang buka. Hai Teh Meta, Masya Allah. Boleh, aba-aba. 1, 2, 3. Ih, cakep. Sudah ya Teh Nanet, terima kasih. Nah, teman-teman, saya buka satu lagi. Kalau tidak ada, saya mau minta closing statement nih dari Teh Mekar. Wah, ini katanya dari Teh Uma. Maaf, aku baru gabung. Wah, tidak apa-apa. Kebetulan seharian ini emosi aku lagi nggak karuan. Wih, Masya Allah. Alhamdulillah udah reda soalnya udah diomongin ke suami. Aku healingnya bercerita ke suami. Betul. Jadi ketika ada permasalahan, biasanya permasalahan komunitas, yang paling aman itu yang ngomong ke suami. Jadi dari awal, jadi sharing dulu sebentar. Jadi ketika awal mendirikan IP itu kan banyak tuh yang keluar masuk gitu tanpa izin. Pokoknya keluar masuknya tuh bebas aja lah pokoknya tuh. Kadang suka sedih kalau misalkan IP tuh semakin hari tuh semakin turun gitu. Nangis-nangis ke suami, ya Allah ini gimana ya. IP kan dulu belum ada yang namanya matrikulasi. Jadi orang belum mendapatkan sesuatu dari IP tuh. Jadi pengennya tuh orang tuh, aku kalau gabung sama IP dapatnya apa ya gitu. Dapatnya kira-kira emang ada yang bagus gitu di IP apa gitu. Kan orang mikirnya kayak gitu. Makanya ke suami, Allah gimana nih gitu. Masa harus nyerah gitu aja, masa harus kita tuh bubarin IP aja gitu. Padahal kita udah bareng-bareng gitu. Ya udah terserah mau dibubarin mah enggak kata suami itu. Tapi sayang banget. Kalau dibubarin ya enggak ada IP Garut IP Tasik. Ya alhamdulillah untungnya tuh suami ya udah sok aja sok. Ya menguatkan gitu. Ya intinya makanya suami itu support system yang utama gitu untuk kita berkomunitas tuh. Meskipun ada yang memang Teh gimana ya, suami saya tuh nggak suka kalau misalkan saya tuh apa ya, nggak suka gabung gitulah di komunitas. Minimal Teh ya, minimal udah dikasih izin aja itu udah sesuatu hal yang paling berharga buat kita, buat ibu-ibu tuh. Minimal kita udah bisa ketemu sama teman-teman dan diizinkan sama suami, itu hal yang paling membahagiakan gitu. Jadi tenang aja gitu, bareng-barang aja gitu. Nah, ini udah mulai waktunya tidur anak-anak, maafkan. Terima kasih Mekar sudah sharing malam hari ini. Dan teman-teman juga yang hadir semuanya terima kasih. Dan mohon doanya nih Teh Mekar untuk IP Tasikmalaya nih. Semoga kita semua bisa berbahagia bersama ya. Amin, insya Allah bakal bisa. Ya makanya saya selalu kagum sama IP Tasikmalaya. Kenapa ketika waktu itu saya minta Teh Fani untuk pamekaran langsung waktu berdiri, karena memang potensi-potensi Tasik itu beda gitu. Sudah terlihat ketika masih bergabung di Garut. Jadi memang harus berdiri gitu IP Tasik. Dan terbukti sekarang sudah sangat hebat banget gitu. Masya Allah, pokoknya kagum lah. Apalagi sekarang Teh Karin, teman-teman semuanya ya untuk melanjutkan IP dimanapun berada. Keren pokoknya. Terima kasih Teh Mekar. Kabar-kabari ya Teh kalau ke Tasik. Insya Allah. Karena memang anak pertama pengen malah pengen tinggal di Tasik, pengen ngajar, bukan pengen belajar, pengen ngajar di rumah dakwah Abu. Insya Allah mungkin ke depannya. Semoga ya. Amin. Masya Allah, ini keren sekali. Mohon selalu bimbingannya Teteh. Wih, bimbingannya kita nih, wih. Teh Nurul juga sebenarnya nih saya yang kita ya juga perlu bimbingan Teh Nurul ya, bareng-bareng ya. Iya, Teh Nurul kayaknya Teh Nurul udah banyak ilmunya ini. Benar, masing-masing punya kekuatannya masing-masing. Oke, terima kasih Teh Mekar. Salam untuk keluarga dan teman-teman IP Garut ya. Iya. Terima kasih juga untuk suami dan anak yang sudah merelakan Uminya dipinjam dulu sama kita untuk sharing materi. Terima kasih Teh Mekar. Sama-sama. Hadiah mungkin Teh Nanet dari kita boleh kita tampilkan. Masya Allah, terima kasih banyak. Ini sebagai bukti rasa terima kasih dan cinta kita lah buat Teh Mekar. Dan teman-teman jangan lupa nih Teh Mekar nanti hari Rabu, teman-teman di sini jangan lupa, ini karena penting banget ya. Hari Rabu ada apa Teh Nanet? Hari Rabu kita akan
menggali potensi diri bersama Teh Dian. Wih, Teh Endang Prasdianti yang kalau udah pernah ya ketemu sama beliau, kayaknya ini bakal semangat banget. Yang kemarin masih mikir, aduh aku mah apa ya kekuatan aku, apa potensi aku. Sabar teman-teman, di hari Rabu kita akan menguak rahasia kekuatan kita masing-masing ya. Yang masih ragu sama aku bisanya apa, aku remahan ranginan, itu nggak akan ada lagi. Hari Kamis semuanya itu sudah bersinar ya. Amin. Gitu, insya Allah nih hari Rabu kita berzumpa lagi. Insya Allah saya kembali akan menjadi moderatornya. Terima kasih kehadiran teman-teman semua malam hari ini. Sampaikan salam sayang untuk keluarga di rumah dan untuk yang sedang sakit nih, karena banyak yang lagi sakit nih Teh Mekar, anak-anaknya. Jadi semoga yang sedang sakit, ya semuanya diberi kesehatan dan cepat pulih, sehat kembali. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.